Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan saya untuk mata pelajaran kita pagi hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita cari hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita di kedepannya, gitu. Sebelum itu mungkin saya bisa minta tolong untuk ketua kelas untuk memimpin doa kita pada pertemuan kita pagi hari ini. Saya persilahkan. Oke, doa dicukupkan. Nah, untuk selanjutnya adalah sebelumnya saya mau tanya nih, gimana nih kabarnya teman-teman? Baik dong. Karena ini masih pagi hari, jadi saya harap eh, teman-teman masih semangat ya. Masih pagi hari harus semangat mencari ilmu, gitu ya. Nah, sesuai dengan yang sudah saya sampaikan di pertemuan minggu lalu, minggu ini kita akan membahas mengenai model infrastruktur jaringan. Sebelum kita ke pembahasan inti, ada yang udah tahu nggak model infrastruktur jaringan itu seperti apa? Boleh kasih contohnya, boleh kasih implementasinya atau pengertiannya, sepahamnya kalian aja nggak apa-apa. Kalau misalnya tahu, mungkin bisa raise hand, atau kalau nggak mau ngomong, boleh di kolom chat aja. Kita diskusi aja untuk materi kita pagi hari ini. Kita tunggu ya. Uh, 1 menit cukup? Cukup lah. Oke, oke benar. Kurang lebih yang udah disampaikan sama teman-teman benar ya. Nah, untuk membahas lebih lanjut mengenai materi kita pagi hari ini, kita langsung ke pembahasan inti mengenai model infrastruktur jaringan. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu ya. Nah, apa sudah terlihat teman-teman? Oke, kayaknya sudah terlihat ya. Kita ke pembahasan inti mengenai model infrastruktur jaringan. Nah, sebenarnya apa sih model infrastruktur jaringan dalam jaringan komputer? Nah, sebelum itu perkenalan lagi dengan saya, nama saya Auwalia Rofatunizma dari S1 Pendidikan Teknologi Informasi. Seperti itu. Nah, untuk pembahasan pertama kita akan membahas mengenai pengertian model infrastruktur jaringan itu seperti apa. Nah, pengertian dari model infrastruktur jaringan adalah jaringan komputer adalah sebuah jaringan yang dihubungkan secara elektronik antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data dan berbagai sumber daya satu sama lain. Nah, tujuan dari adanya model infrastruktur jaringan ini adalah setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan sehingga pengguna dapat uh, berkomunikasi melalui tukar informasi yang dilakukan dari jaringan komputer. Nah, kita akan membahas mengenai perbedaan jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Seperti yang kalian lihat ya teman-teman, terlihat ya. Nah, ini adalah contoh dari jaringan terpusat. Sedangkan yang di sini adalah contoh dari jaringan terdistribusi. Ada yang bisa memberikan apa contoh dari perbedaan dari jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi? Nah, benar banget. Kalau jaringan terpusat itu semua pengguna itu terpusat pada satu server. Sedangkan jaringan terdistribusi itu ada alternatif lain apabila ada salah satu server yang mati atau putus koneksi. Kalau minusnya atau kekurangan dari jaringan terpusat adalah ketika server mati, maka seluruh pengguna tidak dapat melakukan komunikasi karena komunikasi dilakukan melalui server. Namun, jika kita menggunakan jaringan terdistribusi, tidak akan berpengaruh apabila salah satu server mati. Karena ketika server ini mati, dia akan diarahkan ke server lain. Jadi pengguna tetap dapat berkomunikasi melalui server.
Nah, seperti yang sudah analogi yang sudah saya berikan, jaringan terpusat merupakan kontrol atau jaringan dipegang oleh satu server pusat, seperti terlihat di jaringan terpusat ini ya. Nah, sedangkan jaringan terdistribusi itu kontrolnya itu didistribusikan antar komputer pada suatu jaringan. Kontrol didistribusikan artinya dia tidak berpatok pada satu server saja. Nah, selanjutnya ini ada contoh penerapan dari jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Nah, jaringan terpusat itu contohnya ada Facebook, Twitter, Google. Nah, sedangkan terdistribusi ini ada contohnya ada cold storage. Nah, gitu. Dalam model infrastruktur jaringan, kita juga akan mengenal adanya data center. Data center dalam bahasa Inggris artinya pusat data. Data center adalah sebuah ruangan atau tempat yang dibuat secara khusus dengan tujuan untuk menyimpan data pada suatu entitas. Dalam pengertian yang sesungguhnya, data center adalah penyimpanan data yang tidak memakan ruang secara fisik atau nyata, namun dalam proses penyimpanannya membutuhkan bantuan internet. Seperti yang terlihat ya, ini adalah contoh dari ruangan data center. Biasanya data center itu terletak pada suatu tempat yang tersembunyi, karena data center ini memuat data-data dari penggunanya. Seperti itu. Nah, kita akan melanjutkan mengenai pembagian jaringan dalam model infrastruktur. Di sini ada pembagian jaringan secara jangkauan geografis, secara akses, cara membangun penggunaan kabel dan siaran. Ya teman-teman, jangkauan geografis contohnya ada PAN atau Personal Area Network, ada MAN atau Metropolitan Area Network, LAN atau Local Area Network, dan WAN atau Wide Area Network. Kalau PAN itu biasanya digunakan secara komputer dengan komputer. Sedangkan metropolitan ini skalanya itu antar kota gitu ya. Kalau LAN ini bisa antar provinsi atau jangkauannya lebih luas dari MAN, dan sedangkan wide ini ya secara global gitu ya teman-teman. Terus ada jangkau secara akses, itu ada intranet dan internet. Kalau intranet itu diakses untuk kalangan internal, jadi dia tidak dipublis, sedangkan internet itu diakses untuk kalangan publik, seperti itu ya. Nah, kemudian ada berdasarkan cara membangunnya, ada ad hoc atau ad hoc dan infrastruktur. Nah, kalau ad hoc itu adalah jaringan sementara yang dibuat untuk tujuan sementara. Contoh seperti mentransfer data dari satu komputer ke komputer lain. Jadi misal kayak dia tuh lebih sering dipakai untuk trial jaringan seperti itu. Nah, sedangkan infrastruktur ini bisa akses untuk kalangan publik, di mana artinya dia sudah paten. Dia sudah melalui berbagai uh, rangkaian sehingga dia dipatenkan dan dapat diakses secara publik. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah secara penggunaan kabel. Itu ada berkabel atau wired dan nirkabel atau wireless. Seperti yang kalian lihat di gambar ya, contoh dari ada yang bisa uh, contohkan ke saya mana contoh dari jaringan berkabel dan mana jaringan nirkabel. Ada yang bisa? Oke, silakan. Nah, benar banget. Contoh antara switch ini, Netgear Giga Switch dengan Netgear Giga Switch, ini adalah contoh dari jaringan berkabel. Sedangkan Airport Extreme Wi-Fi Router dengan Netgear, sedangkan Airport Extreme Wi-Fi Router ini adalah contoh dari jaringan wireless. Jaringan berkabel merupakan suatu media transmisi data yang digunakan dalam jaringan berupa kabel. Kabel digunakan untuk menghubungi satu komputer dengan komputer lain. Sedangkan jaringan nirkabel atau wireless adalah suatu media transmisi data jaringan yang tidak menggunakan sebuah kabel, namun menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai transmisi datanya. Nah, seperti ini ya gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh jaringan nirkabel atau wireless. Nah, kalau menurut syarat itu kita ada unicast, multicast, dan broadcast. Nah, contoh dari unicast adalah personal ke personal, multicast itu dari satu personal ke beberapa grup, sedangkan broadcast itu dari satu ke semua seperti itu. Nah,
Mungkin itu ya untuk materi kita pagi hari ini. Untuk pertemuan kita selanjutnya, kita akan membahas topologi jaringan dalam model infrastruktur jaringan. Saya spill dikit untuk materi kita besok. Kita akan mengenal beberapa jenis topologi jaringan seperti topologi base, ring, star, extended star, hierarchical, dan mesh. Mungkin untuk tugas pertemuan kita hari ini adalah saya nggak akan kasih tugas yang berat-berat, tapi saya akan menugaskan kalian untuk mencari informasi mengenai topologi-topologi jaringan yang ada uh, di gambar ini. Ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada. Oke, kalau gitu saya anggap cukup untuk pertemuan kita hari ini. Semoga pertemuan kita hari ini ilmunya bermanfaat dan semoga kalian paham. Kalau misal ada yang nggak paham, bisa chat saya di grup atau melalui personal chat, nggak apa-apa. Atau mau diskusi sama teman-temannya yang paham, silahkan. Saya memperbolehkan semua cara agar kalian paham materi yang kita bahas pada pagi hari ini. Oke, saya cukupkan untuk pertemuan kita pagi hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.